3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang DNA, RNA, dan kromosom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teniti Sarasya Putri. Perkenalkan, nama saya Arka Mariana. Perkenalkan, nama saya Misha Syafana. Perkenalkan, nama saya Gita Giovanni Tanggalung. Selamat menonton. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian kromosom. Kromosom berbentuk benang padat dan pendek yang terdiri dari dua belahan kromatid. Masing-masing kromatid melekat satu sama lain diletakkan oleh sentromer. Tiap kromosom mempunyai satu sentromer yang letaknya berada di tengah-tengah atau di tepi. Pada sentromer terdapat kinetokor yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindel saat terjadi pembelahan sel. Dalam kromonema terdapat manik-manik yang berjejer rapat. Manik-manik itu biasa disebut kromomer. Pada bagian ujung kromosom terdapat telomer yang berfungsi untuk menghalangi agar tidak terjadi perletakan antar kromosom dan menjaga agar DNA di dalamnya tidak mudah terurai. Jadi bentuk-bentuk kromosom itu dibagi jadi 4. Ada telosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom. Kemudian ada akrosentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom. Yang ketiga, submetasentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah-tengah kromosom. Dan yang terakhir, metasentrik, yakni kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah, sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf V. Perhatikan bentuk kromosom pada gabus ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe kromosom. Sifat yang dibawa kromosom dibedakan menjadi 2, yaitu ada autosom dan gonosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh dan gonosom itu kromosom seks. Autosom merupakan kromosom yang menentukan sifat-sifat tubuh, sedangkan gonosom merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Istilah gen diciptakan oleh W. Johansen pada tahun 1909. Adalah unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu. Gen terdiri atas DNA yang diselubungi dan diikat oleh protein. Secara kimia dapat disebut bahwa unit informasi genetik adalah DNA. Sifat-sifat gen yaitu ada mengandung informasi genetik, dapat menduplikasi diri. Setiap gen mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Informasi pada gen ditentukan oleh kombinasi basa nitrogen pada DNA sebagai zarah tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Lokus adalah tempat gen dalam kromosom. Alel, gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang sama baik bentuk, ukuran, jumlah, ataupun jenis gen yang dikandungnya. Gen merupakan sebagian asam nukleat atau DNA atau RNA yang membawa sifat tertentu. Selanjutnya ada letak gen dalam kromosom. Gen terletak pada lokus-lokus yang berderet di dalam kromosom. Jarak lokus ditentukan dari sentrometernya, satuannya disebut unit atau millimorgan atau mm. Pada umumnya, kromosom ditentukan dalam keadaan berpasangan. Pasangan kromosom tersebut dinamakan kromosom homolog. Suatu kromosom akan berpasangan dengan kromosom lain yang memiliki kesamaan bentuk, ukuran, maupun jumlah jenis gen yang dikandungnya. Pada pasangan kromosom homolog terdapat pasangan lokus yang berada dalam satu garis horizontal yang disebut lokus yang bersesuaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA atau ADN atau asam deoksiribonukleat merupakan senyawa kimia penyusun gen substansi genetik. Tersusun atas unit-unit nukleotida polinukleotida. Satu nukleotida terdiri atas asam fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Bentuk DNA Watson-Crick adalah double helix antiparalel.
Aturan Chargaff sama dengan Chargaff Rules menyatakan jumlah A sama dengan T dan G sama dengan C sehingga proporsi purin sama dengan primidin. Kedua rantai DNA arahnya antiparalel. Nukleotida pada satu pita mempunyai ikatan yang spesifik dengan nukleotida pada pita DNA pasangannya. Nukleotida yang mengandung adenin selalu berpasangan dengan nukleotida yang mengandung timin. Jadi ini adalah adenin, ini adalah timin yang merah. Sedangkan nukleotida yang mengandung sitosin selalu berpasangan dengan nukleotida yang mengandung guanin. Jadi stick yang ungu tua ini adalah guanin, ini adalah sitosin. Selanjutnya, setiap pasangan basa nitrogen dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang merupakan ikatan kimia lemah. Pasangan basa nitrogen, guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan basa nitrogen timin dan adenin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Lalu ada fungsi DNA dalam tubuh. Fungsi DNA memiliki fungsi yaitu, jadi di sini ada banyak fungsi, saya akan menjelaskan 3. Di antaranya adalah pembawa informasi genetik. DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. Lalu, ekspresi informasi genetik. DNA membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses tersebut terjadi melalui mekanisme sintesis protein, transkripsi, dan translasi. DNA terdiri dari kode genetik dan informasi genetik yang ada di dalam tubuh. Lalu ada bermanfaat dalam bidang forensik. DNA juga bisa membantu tugas kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan, di mana membantu identifikasi tersangka dengan memakai pelacakan DNA. Lalu saya lupa jelasin tadi, di sini ada gula, di sini yang biru ini itu fosfat. Lalu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis interfasi menjelang sel akan membelah. Tujuannya agar sel anak hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA induknya. Kesalahan dalam replikasi DNA dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel anak. Ada model replikasi DNA, yaitu model konservatif, yaitu kedua untai polinukleotida induk atau yang lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan. Jadi double helix DNA baru tidak menggunakan polinukleotida lama. Lalu ada model semi-konservatif, yaitu kedua untai polinukleotida berpisah, kemudian masing-masing untai nukleotida membuat untai polinukleotida baru sebagai pelengkap. Lalu ada model dispersif, yaitu beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebut berfungsi sebagai cetakan, kemudian masing-masing bagian tersebut membuat bagian polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Lalu ada mekanisme replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi di nukleus pada fase sintesis interfase. Sumber energi berasal dari nuklesida fosfat. Replikasi DNA dikatalis oleh beberapa enzim, yaitu helikase berfungsi memutuskan ikatan hidrogen untuk membuka double helix DNA sehingga menjadi dua untai tunggal, yaitu terus ada RNA primase untuk menghubungkan nukleotida menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Lalu ada DNA polimerase berfungsi untuk menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Dan yang terakhir ada DNA ligase berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA, fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untai DNA yang lengkap. Mekanisme dari replikasi DNA adalah helikase membuka double helix DNA induk, lalu protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka, lalu untai utama atau leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5 ke 3 oleh DNA polimerase. Lalu ada untuk memanjangkan untai baru DNA lain, DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut lagging strand atau untai lamban.
Lagging strand disintesis secara tidak kontinu. Enzim polimerase menyintesis primer-primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Lalu yang terakhir ada, setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke unta yang sedang tumbuh. Ini adalah RNA. Yang RNA. RNA atau disebut dengan asam ribonukleat. Ribonucleic acid atau asam ribonukleat RNA dapat dijumpai di dalam inti sel atau di dalam sitoplasma. RNA merupakan rantai polinukleotida berutas tunggal dan pendek. RNA tersusun atas gugus fosfat, ribosa, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogennya terdiri atas 3 golongan purin. Pertama, adenin dan juga guanin, serta golongan pirimidin, sitosin, dan juga urasil. Ada tipe RNA yang dibentuk pada saat diperlukan, yaitu 1. RNA ribosom atau RNA-R. RNA-R dicetak oleh DNA di dalam nukleus. RNA-R bersama protein yang ada dalam sitoplasma disusun menjadi subunit ribosom. RNA-R berfungsi membantu dan dalam penempelan antara kondon dan juga antikondon dalam ribosom. 2. RNA transfer atau RNA-T. RNA-T dicetak oleh DNA di dalam nukleus. RNA-T berfungsi mengangkut asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dan melepaskannya. Di sana, RNA-T merupakan pita tunggal yang melipat ke belakang sehingga ada pita-pita yang berpasangan dan ada pita yang melengkung. Pada salah satu ujung lengkungan pita terdapat tripat basa yang disebut dengan antikodon. Triplet antikodon ini akan berpasangan dengan triplet kodon pada RNA-D. Ujung RNA-T lainnya disebut dengan ujung 3 merupakan tempat perlengkapan asam amino. 3. RNA messenger atau RNA-M. RNA-M atau disebut juga dengan RNA duta, RNA-D dibentuk oleh DNA di dalam nukleus. RNA-D bertugas membawa blueprint genetik yang dikopi sesuai dengan urutan basa nitrogen dalam pita DNA. Blueprint genetik ini berupa susunan 3 basa, yaitu nukleotida disebut dengan kodon. Kodon inilah yang akan menentukan urutan asam amino dan dalam protein. Fungsi RNA ada beberapa, yaitu memfasilitas translasi DNA menjadi protein. Terus berfungsi sebagai molekul adaptor dalam sintesis protein. Berfungsi pembawa pesan antara DNA dan juga kromosom dan juga ribosom. Mereka adalah pembawa informasi genetik di semua sel hidup. Terus mempromosikan ribosom untuk memilih asam amino yang tepat yang dibutuhkan dalam membangun protein baru dalam tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.